何？お前はもう死んでいる。Apa ini ya? Apa yang kayak gini? Kan sesuai dengan tema kali ini kita, sesuai dengan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang terorisme. Terus kan kita mantan kan. Jadi bolehlah di spill pengalamannya, kan kemarin udah janji juga sama penonton di episode selanjutnya kita bakal bahas tentang terorisme dan khususnya ISIS. Yang kan pengalaman dulu pernah di pendidikan yang basisnya tuh mendoktrin siswa-siswanya agar ikut organisasi. Itu gimana kan? Maksudnya visi misi ISIS itu aslinya apa sih kan? Oke, jadi spesifik ke ISIS ini pembahasan kita. Jadi ISIS itu dari singkatannya dulu. ISIS, Islamic State of Iraq and Syam. Islamic State, negara Islam. Kemudian pada waktu itu ya masih fil Iraq, masih di Irak, and Syam, di daerah Syam, Suriah, dan intinya daerah-daerahnya Palestina dan berbagai macamnya lah. Nah, kemudian dari awal dia terbentuk itu ya masih Islamic State of Iraq doang, karena awal mula terbentuk itu di daerah Irak, masa invasinya Amerika ke Saddam Hussein pada waktu itu di Irak. Kemudian berkembang, kemudian mereka punya visi misi yaitu menegakkan khilafah atau daulah Islam, negara Islam, dipimpin oleh satu pimpinan yang kemudian di situ mereka mengklaim pimpinan ini adalah pimpinan yang sah dan semua umat Islam yang ada di dunia itu harus membaiat satu pimpinan ini, pimpinan ISIS pada waktu itu namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi bisa di searching lah itu. Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pimpinan ISIS pada waktu itu. Kemudian intinya mereka menganggap yang tidak ingin membaiat al-Baghdadi ini sebagai kafir, sebagai orang yang sudah jauh dari ajaran Islam, karena mereka menentang syariat Islam, mereka menentang hukum Allah itu sendiri. Nah, makanya yang Islam sendiri atau kelompok yang Muslim sendiri itu dikafirkan oleh mereka kalau nggak mau membaiat al-Baghdadi. Ya, jadi dulu awal mula itu 2014 mulai booming di Indonesia. Kemudian di situ berbagai macam ormas Islam itu masih setuju dengan konsepnya ISIS karena ya menegakkan daulah, menegakkan negara Islam. Akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, umat Muslim itu se-Indonesia khususnya, kemudian umumnya seluruh dunia memandang bahwasanya ISIS ini aneh, ISIS ini rusaklah pemahamannya terkait kafir mengkafirkan golongan yang lain, bahkan yang golongan sendiri aja dikafirkan apalagi yang lain. Ya, bahkan video propagandanya ISIS itu tersebar di media sosial banyak sekali. Dulu saya sering nontonin itu, sering banget suka saya, apalagi bagian-bagian nyembelih orang. Ya. Itu saya suka dulu. Tapi itu waktu dulu. Ya, dulu saya gitu, jadi keras lah. Islam saya keras, bahkan orang-orang kayak ente ini, yang kayak begini-begini ini saya kafirkan dulu. Jadi udah rusak lah pergaulan, udah rusak, udah jauh dari Tuhan, menyembah minuman keras, menyembah wanita, togut semua itu. Nantinya bahkan saya menganggap bahwasanya pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan kafir. Saya menganggap itu dulu. Demokrasi lah istilah di situ. Intinya keras terhadap ideologi isme selain Islam. Kita keras dulu memandangnya. Bahkan menghukumi kafir bagi yang berhukum dengan hukum selain Allah. Itu. Kalau syarat masuk ISIS itu apa ada sih kan? Ada enggak gitu? Syarat misal orang awam terus dia tertarik dengan visi misinya ISIS, dia pengen masuk ke ISIS, apakah itu ada syarat ketentuannya? Harus diapain dulu? Misal masuk klub atau dikencingin? Ada syarat-syaratnya.
Jadi ada namanya baiat. Baiat itu janji setia. Jadi saya masih hafal teks baiatnya. Ya, intinya begini, nanti apa namanya kelompok-kelompok yang mendukung ISIS ini hubungannya sangat erat, sangat erat. Kemudian komunikasinya itu terjalin. Ya tentunya ya underground lah, bawah tanah. Bahkan kalau misalnya mau ke tempat pertemuannya atau kita mau rapat, mau musyawarah gitu ya, beberapa kilometer sebelum tempat itu HP kita matikan biar nggak kelacak tuh. Dulu gitu. Sama sana ada baiatnya. Nubai'u Amirul Mukminin Abi Bakrin Al-Quraisy Al-Husaini Al-Baghdadi hafizahullah ala sam'i wa ta'at fil mansyati wal makrah ala usri wal yurus, sampai akhir selesai. Intinya kita baiat, kita janji setia kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, pimpinan pada waktu itu, ala sam'i wa ta'at, apa, dengan mendengar dan patuh terhadap perintah-perintahnya, seruan-seruannya. Tuh, saya masih hafal tuh baiatnya. Kalau untuk mendoktrinisasi dulu pas Ustadz sekolah itu kan katanya, Ustadz kan pernah cerita ke saya, dulu sekolah saya itu basisnya didoktrin sama ISIS. Itu doktrinannya kayak gimana sih? Contoh kecilnya lah, misal Ustadz dulu kayak gimana pas didoktrin, udah bisa berhasil didoktrin, itu kelakuan apa aja yang udah diperlakukan oleh Ustadz? Kalau untuk doktrin sendiri, jadi khususnya terkait terorisme ya, karena pembahasan kita yang berkaitan erat dengan terorisme, radikalisme, ekstremisme itu sangat mudah masuk ke ranah pemuda, ranah anak muda ya. Apalagi ditambah dengan janji-janji atau jaminan-jaminannya. Kadang kan apa namanya, Islam yang garis keras itu dia menjanjikan sesuatu yang abadi, surga, bidadari, dan hal-hal yang tidak terbayang saat ini oleh manusia. Jadi dijanjikan mati syahid, dijanjikan masuk surga, dikasih bidadari banyak, dan lain sebagainya. Intinya dari situ kemudian banyak orang tuh tertarik ya. Khususnya apalagi kalau yang saya lihat dulu ketika masih di dalam posisi itu, doktrin itu sangat bisa masuk itu ketika dia diberikan ketika masih masa belajar proses. Apalagi zaman-zaman masih kecil, dari SD, SMP, SMA itu dicekoki hal-hal yang demikian, apapun itu doktrinnya ya, itu akan masuk terus, bahkan sampai besarnya dia akan tetap membekas di dalam hati dan pikirannya itu. Kemudian dulu itu hal yang paling yang paling wadidaw lah, yang paling mengerikan yang pernah saya lakukan ya, dulu kita pernah belajar cara membuat bom. Membuat bom pernah belajar dari bohlam lampu yang di ini, kandang ayam apa tuh, kuning itu yang 5 watt. Nah dari situ belajarnya, dari itu dulu lah. Atau sebelumnya yang paling ringan ya molotov, itu paling ringan tuh, tapi daya ledaknya bisa mantap gitu. Tapi itu dulu ya, dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang masih ingat tapi kan? Masih ingat cara buatnya? Udah lupa, udah nggak mau ingat lagi. Nah, itu kekerasan bro, bertentangan dengan syariat Islam, harus dilupakan, harus move on. Oke, tadi kan sempat nyinggung tentang mati syahid. Itu kalau misal syahid itu apakah hanya saat berperang atau masih ada syahid-syahid yang lainnya, Pak? Ya, jadi untuk ke situ tadi kita belum intro dari jihad dan terorisme dulu ya. Jadi untuk jihad itu sendiri, jadi orang-orang yang kemudian keras dalam beragama, dalam berislam khususnya, itu mereka hanya memaknai jihad hanya sebatas peperangan, hanya sebatas ngebom, kemudian tembak-tembakan, panah-panahan, pedang-pedangan, gitu-gitulah. Hanya sebatas itu, padahal jihad itu universal, dia luas. Secara bahasa dia adalah jahada yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Jadi ya misalnya dari manjada wajada, itu Anda sering kita dengar lah. Dan siapa yang bersungguh-sungguh mas, pasti dia akan mendapatkannya. Dari kata itu jahada yujahidu, bersungguh-sungguh. Nah, kemudian secara istilah itu baru mengarah ke peperangan secara istilah, secara syariat. Akan tetapi ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya jihad terbesar adalah jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Susah tuh, kita melawan malas itu susah tuh.
Ente misalkan ya, ente bangun kesiangan jam 7. Pertama yang ente lakukan apa? Buka HP. Buka HP jelas. Padahal kita itu harusnya ya menyegerakan mengkodok sholat subuh kita tadi karena Nah, kita telat. padahal nggak ada yang ngechat juga, HP juga sepi, tapi masih aja saya buka HP-nya. Nah, makanya melawan hal itu susah. Karena ada beberapa riwayat mengatakan jihad melawan diri sendiri itu yang paling tinggi, yang paling susah itu. Nah, jadi nggak hanya sebatas perang, tembak-tembakan dan lain sebagainya, nggak cuma itu. Ya, sebatas bangun kesiangan terus kemudian sesegera mungkin melaksanakan sholat subuh, mengkodok lah mengganti sholat subuhnya yang hari itu tadi, itu aja sudah dianggap jihad. Itu melawan kemalasan, termasuk menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu nggak cuma duduk dengerin dosen atau dengerin guru ngomong, nggak, membayar juga, lawan kemalasan juga, mengerjakan tugas dan segala macamnya. Nah, jadi buat kalian yang sekolah, yang kuliah, jangan bolos. Orang tua ente udah bayar mahal-mahal, tapi ente malah bolos sekolah, bolos kuliah. Itu gimana? Generasi ini Ini omongan sih jangan contoh. Jadi gini, saya kasih tahu, dakwahnya kalau pakai kekerasan itu akan susah untuk diterima. Contoh ya, misalkan dia balik ke sebelumnya lah, saya suka ngafirkan. Itu misalkan saya ngafirkan Budi, nggak bakal orang ini akan ikut saya atau akan hijrah ke jalan yang benar, nggak mungkin bisa. Termasuknya dimisu-misui kayak dikata-katain, kata-kata kasar itu nggak bakal masuk. Orang ya se bodoh-bodohnya atau togut-togutnya Fir'aun yang ngaku Tuhan, bahkan ngaku bunuh Tuhan. Nabi Musa itu disuruh Allah di surat Toha, ayatnya saya agak lupa. Nah, jadi idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah pergilah kamu Musa ke hadapan Fir'aun dan katakanlah kepada dia dengan perkataan yang qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut, sehingga di kata-katain gimana gitu. tapi kan ada tuh orang-orang yang kalau misalnya dilembutin malah makin jahat, malah seenaknya sendiri. Itu gimana sih Tat? Maksudnya tuh dia maunya gimana? Dikerasin nggak mau, dilembutin kok malah menjadi-jadi. Itu harusnya gimana kita menghadapinya? Tuh orang-orang itu ente ngelunjak ente berarti. Hei, antum nih gimana? Dilembutin nggak mau, dikerasin Nggak mau juga, juga. malah semakin memberontak kalau dikerasin. Sebenarnya harusnya manusia itu punya satu sisi yang bisa diunggulkan gitu. Kalau udah kayak gini itu gimana coba caranya? Ya mungkin di lanjutan ayat tadi itu disebutkan Nabi Musa itu takut kalau misal Fir'aunnya ini nanti nggak menerima itu atau bahkan malah membunuh Nabi Musa. Kemudian kata Allah la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Jangan takut. Mau orangnya sebandel apapun, kalau mau dilembutin malah melunjak, tapi kalau dikasarin malah atau ditegasin malah memberontak, ya udah ya, kita udah menyelesaikan tugas kita sebagai pendakwah ya, sebagai seorang dai yang menyeru kepada kebaikan. Urusan dia nanti mau ikut atau mau enggak, ya udah biarin aja. Kita serahkan itu ya ke Allah. Jadi tetap pasti Allah akan membantu kita. Mau orang itu melunjak, mau orang itu malah meremehkan dan sebagainya, itu ya, nggak perlu kita urus lah, biarin aja. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Kemarin banyak yang tanya dan pertanyaan kalian bakal kita bahas di konten ini. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya, silahkan aja DM Instagram kita atau DM aja pesantren Cahyaku, Instagramnya pesantren Cahyaku Sleman. Lalu kalian DM, kalian tanya, Pak Ustadz tanya dong, silahkan tanya apa aja boleh, mau yang konyol-konyol juga nggak apa-apa, selama Mas Hamam dan saya bisa jawab, kami bakal jawab. Oke, HP. Terima kasih. Bismillah syukur. Bismillah syukur. Iya, untuk sponsor. Nah, ini kan masih kosong ini ya. Nah, ini masih kosong. Ini Sukro juga nggak endorse kita. Dia bukan sponsor ya. Ini cuma cemilan aja.
Jadi kalau misal buat kalian yang pengen jadi sponsor, silahkan masuk di sini mumpung ya masih konten kedua ini, episode kedua, jadi bisa lebih tahan lama dan budgetnya AdSense-nya juga masih murah. Oke, pertanyaan pertama. Emang bener ya liberalisasi agama itu nggak baik buat iman? Kalau dilihat dari hukum positif kan aslinya baik-baik aja. Misal privasi terkait hal ibadah lebih terjaga. Soalnya ya aku agak ngehe sama muslim yang kenal orang baru dan nonis. Itu pasti digibah bisa-bisa Pak, dipandang sebelah mata aja gitu. Ente itu membahas tentang liberal, tapi kok malah belum tentang privasi itu gimana? Maksud Anda tuh apa? Moga tak jawab tak. Ini pertanyaan gimana? Saya sebenarnya membela yang nanya tadi itu sebenarnya ada hubungan sedikit lah. Oh ada Hubungan sedikit itu. kan kok ironi ini bahasnya tentang liberal, dia menyinggungnya tentang liberal, tapi kok bahasnya tentang privasi juga. Ya, karena itu kan berkaitan dengan kebebasan tadi, liberalisme lah, libertarian atau apa namanya kata-kata semacamnya lah. Jadi di situ liberal itu tadi dia awal mula muncul itu karena penguasa pada waktu itu, khususnya di barat ya, di daerah barat, entah di Prancis, di Amerika atau di tempat lainnya, itu mereka memerintah dengan pemerintahan yang otoriter. Jadi menyempitkan kebebasan orang-orang untuk berekspresi. Ya, kemudian mengatur itu dengan aturan agama, karena pada waktu itulah Nasrani ya, kemudian masuk di pemerintahan kerajaan, kemudian menggunakan otoritas keagamaan itu untuk menyempitkan kebebasan orang-orang berekspresi. Maka pada waktu itu muncullah gerakan liberalisme itu tadi. Jadi mereka menyuarakan kebebasan berpendapat bagi masyarakat, ya, kebebasan berekspresi yang itu lepas dari norma-norma adat-adat setempat, kebudayaan, bahkan agama. Nah, kemudian di situ masuk ke pertanyaan tadi, itu apakah itu tidak baik untuk iman? Jelas, karena mereka ini menyuarakan kebebasan ya, dan tidak ingin diatur oleh agama. Itu sangat bertentangan dengan keimanan, yang padahal itu bisa jadi mungkin ya itu bisa jadi salah otoritas yang mengatasnamakan agama pada waktu itu, ya agama Kristen atau Katolik atau Kristen lah, saya kurang paham di situ. Maka dari itu mereka menganggap bahwasannya agama itu sangat membatasi ruang gerak mereka. Makanya Islam itu tidak membatasi ruang gerak bagi individu untuk melakukan apapun. Akan tetapi Islam memberikan saran, memberikan tutorial, memberikan pilihan yang terbaik, ya, memberikan pilihan yang terbaik. Kemudian di situ juga diberikan, kalau kamu milih ini dampaknya ini, kalau kamu milih ini dampaknya ini. Ya, diberikan pilihan, kemudian kita ya bebas memilih sesuai kehendak kita. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Jadi bukannya malah menyempitkan ruang gerak kita. Akan tetapi kalau kamu pilih maksiat, ya jelas dampaknya neraka, azab. Ya, tapi kalau minta ampun, ya udah rahmat Allah turun, cinta Allah bisa turun di situ. Nah, makanya kita diajak untuk berpikir. Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir, mendaya gunakan akal dengan sebaik mungkin. Banyak sekali di Quran disebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu nggak mikir? Apakah kamu nggak berakal? Tuh. Jadi apakah Anda sering mikir? Nah, tanyakan sendiri pada diri Anda sendiri. Nah, kemudian misalkan dia tadi ngomong dia agak ngehel lah sama orang-orang Muslim ya, yang baru kenal sama orang noni. Ya, yang seperti itulah. Jadi yang pertama, kita nggak bisa menyalahkan agamanya. Misal kayak jihad dari terorisme itu nggak punya agama. Jadi mereka ya pure kekerasan lah. Agama manapun tidak mengajarkan kekerasan itu tadi, dan tidak juga mengajarkan untuk ya ngerasani orang lah, atau ngibahin orang atau bahkan mencela orang. Nggak ada agama yang mengajarkan itu semua. Yaitu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kita mau benci atau kalau kita mau kritisi, mau
mau benerin orangnya itu ya kita benerin pribadinya, kita kritisi pribadinya, bukan menyalahkan agamanya. Gitu. Jadi Islam tidak mengajarkan untuk gibahin orang sembarangan atau bahkan menyakiti hati seseorang, enggak. Bahkan itu keras dalam Islam untuk mencegah orang-orang berbuat kerusakan kepada orang lain. Ya, jadi jawabannya ketika itu masuk ke ranah keimanan itu sangat berbahaya bagi Islam itu sendiri, karena ya, dia nggak mau diatur dong berarti sama agama. Padahal agama itu ya bukan yang mengatur atau memaksa, enggak, tapi memberikan itu tadi pilihan-pilihan yang terbaik. Kemudian di situ juga kita sebenarnya yang membutuhkan itu ya kita, bukan agama atau bukan Tuhan yang membutuhkan, tapi ya diri kita yang membutuhkan. Nah, jadi kalau kita meyakini kebebasan dalam dalam hal keimanan, atau misalkan tidak ingin diatur oleh norma-norma atau bahkan agama, berarti yang pertama kita sudah sombong. Kita meyakini kalau kita itu bisa hidup tanpa aturan, tanpa agama, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Loh, kita merasa seperti itu kan memang udah ada aturan-aturan dulu sebelumnya. Coba kalau kita hidup kemudian tanpa adanya aturan, tanpa adanya norma-norma, tanpa adanya akhlak, ya bingung kan, mau mikir apa referensinya, nggak ada itu. Gitu. Toh juga semakin Anda bebas, itu kalian tuh nggak akan bisa ngerasain kebebasan. Kalian tuh tetap butuh aturan. Jadi semakin bebas tuh nggak bakal bisa nikmatin kebebasan itu. Sama kayak halnya kayak santai lah. Santai itu enak, tapi kalau udah terlalu santai ya nggak nikmat lagi. Adanya apa? Pengangguran. Jadi Anda jangan jadi pengangguran, nggak guna. Jangan jadi pengangguran ya guys ya. Oke, pertanyaan kedua. Islam memandang kebebasan itu seperti apa? Kalau kebebasan dalam Islam itu cuma di akhirat, berarti konsep kebebasan di dunia dalam Islam itu nggak ada sama sekali dong, sama aja bohong kan? Untuk kebebasan itu sendiri, jadi Islam itu membatasi kebebasan seseorang dengan kebebasan orang lain. Jadi kebebasan itu batasnya adalah di kebebasan orang lain. Karena kalau dia merasa merasa dirinya itu bebas untuk melakukan hal apapun, maka di situ ya nggak akan ada undang-undang atau aturan-aturan. Misalkan maling itu ditangkap, yang korupsi dihukum ini dan lain sebagainya, nggak akan ada, karena ya itu bebas kan, hak dia mau maling. Nah, maka dari itu Islam itu kemudian memberikan aturan, di mana aturannya itu memberikan kebebasan kepada setiap orang dengan melihat kebebasannya orang lain juga, yang itu pada akhirnya dampaknya itu adalah kemanfaatan atau tidak. Misalkan kita ditutup kebebasan kita misalkan dari minum-minuman keras, atau semisal kita dibatasi juga berhubungan Mas sampean hapus Mas, iki grup pondok Mas. Dengan orang yang bukan murimnya. Ayo, siapa itu? Nah, misalkan itu dari situ kalau misal kita mandangnya hanya sekilas, itu akan misalkan apa sih kok Islam gitu aja nggak boleh, minum aja nggak boleh, nongkrong aja nggak boleh, nongkrong sama cewek kok nggak boleh, misalkan gitu. Itu bukannya kita membatasi dari konteks yang antum maksud atau yang Anda maksud, enggak, cuma kita di sini ingin membatasi bahwasannya kamu itu jangan sampai melakukan hal yang merugikan dirimu. Pembatasan itu ya kembali kepada diri kita sendiri untuk memberikan kemanfaatan bagi diri kita dan mencegah keburukan-keburukan untuk masuk ke dalam diri kita. Ya tujuannya baik, membatasi sebuah kebebasan dalam Islam. Itu tadi, dari batasan-batasannya itu ya untuk menjaga umat Islam khususnya dari hal-hal yang merugikan diri kita. Oke. Semoga jawabannya memuaskan ya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa itu aneh-aneh itu? Kenapa dalam Islam ada rukun Islam? Apakah orang Islam kurang rukun? Antum sembarangan ngomong. Moga tak. Tapi kan emang kenyataannya gitu. Ya kan banyak kan ya dari organisasi mana, padahal sama-sama Islam nih ya. Yang sini pahamnya gini, yang sini pahamnya gini, tapi nggak rukun. Itu gimana Tat?
Ya jadi untuk langsung aja ya, maksudnya rukun itu artinya jika itu masuk ke dalam bahasa Arab, kemudian itu ada di bahasa Indonesia itu jelas beda. Rukun yang dimaksud misalnya rukun Islam, rukun sholat atau rukun iman itu artinya dasar-dasar. Jadi dasar-dasar tentang keimanan, dasar-dasar tentang sholat, bukan rukun yang di bahasa Indonesia. Kalaupun misalkan ente ngelihat atau kebanyakan orang lihat Islam itu tidak rukun, ya bukan karena Islamnya, tapi ya karena orang-orangnya kayak anda ini. Pasti anda ini orang-orang yang nggak bisa rukun, ya kan? Pasti antar tetangga kamu pasti suka bikin masalah. Jadi rukun Islam itu ya apa tadi Pak? dasar-dasar. Nah. Rukun itu dasar kalau dalam bahasa Arab. Jadi bukan karena kurang rukun. Masih pertanyaan. Mungkin bisa kita sudahi podcast kita ini karena makin lama makin kondusif dan sudah terlalu lama. Jadi kalau misalnya terlalu lama, ente malas ngelihatnya gitu. Nah, benar sekali. Oke, kita tutup podcast kali ini, episode kali ini. Mungkin next episode kita bakal bahas hal-hal yang lain. Dan untuk kalian yang pengen tanya apa aja boleh, tanya apa aja boleh lah, termasuk yang kayak gini-gini tadi. Kalau misal ada juga bakal saya bacain di konten ini, bakal dijawab langsung sama Mas Amang. Jadi kalau misal kalian kok kayak ada pertanyaan-pertanyaan konyol atau gimana, silahkan tanyain di kolom komen atau di DM aja pesantren Cahyaku, Pak Ustadz mau tanya, tuh pasti dijadiin konten nanti, bakal dibahas di konten ini. Dan jangan lupa like, subscribe biar kita dapat AdSense. Soalnya ya subscribernya masih dikit, view-nya tolong ditambahin lagi buat kalian-kalian yang pengen nonton berkali-kali juga nggak apa-apa, di-share juga ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian lihat konten ini kurang proper, yaitu karena kita kekurangan dananya minim. Jadi kalau misal kalian mau sedekah, monggo, di scan lo dari tadi di sini kalian nggak nge-scan, tolonglah scan, nggak apa-apa, amal jariah bro. Ini langsung ke pesantren Cahyaku, bakal langsung digunain untuk ibadah, keperluan yang lain. Jadi amal jariah kalau kalian memberikan sedekah di sini. Kalian kan nggak usah nyemplungin duit, itu tinggal di screenshot aja, habis tinggal di scan di M-Banking atau di OVO, Dana, GoPay juga bisa. Scan dari tadi di sini loh. Kalau ya tapi juga nggak apa-apa sih, kalau misalnya nggak mau sedekah juga itu juga hak kalian, nggak apa-apa. Tapi saya saranin, ini kan kita mengajak kepada kebaikan ya. Jadi kalau bisa ya donasi lah untuk beli peralatan yang proper. Mic mungkin. Oke, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.